5D dengan kelas 5B. Kelasnya Ibu Emma ya. Berarti yang lainnya masih belum hadir. Harusnya ini 4 kelas ya. Baik, anakku sekalian, tolong disimak baik-baik. Nanti kalau ada yang tidak paham, tidak mengerti, ya, tolong ditanyakan ya, biar sama-sama paham dan sama-sama Pak Walan juga tidak tidak akan lagi memberikan pertanyaan lagi gitu ya. Jadi hari ini Pak Guru akan bahas tentang ANBK ya, ANBK, Asesmen Nasional Kompetensi ya, Asesmen Nasional Kompetensi berbasis komputer ya, berbasis komputer, ANBK. Asesmen Nasional berbasis komputer ya. Nanti akan Pak Guru jelaskan dan kalian akan simak baik-baik. Jangan ada yang tidak tahu ya. Jadi kalau nggak tahu harus tanya nanti ya. Baik, mohon diperhatikan. Pak Guru akan share apa itu ANBK ya. Kelihatan ya? Baik ya. Kalau dulu itu ada yang namanya ujian nasional ya, ada yang namanya ujian nasional berbasis komputer. Nah sekarang diganti ya, namanya adalah Asesmen Nasional berbasis komputer. Di mana ujian-ujiannya ya? Di mana teknis-teknisnya? Nanti Pak Guru akan jelaskan. Jadi Asesmen Nasional berbasis komputer ini akan diselenggarakan seluruh Indonesia ya, akan diselenggarakan seluruh Indonesia sekitar bulan September atau bulan Oktober ya, sekitar itu. Gimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya nanti kalian akan masuk ke sekolah ya, masuk sekolah nanti kalian akan mengerjakannya di komputer ya, di komputer ya, akan mengerjakannya di komputer di sekolah ya. Di sekolah itu sudah ada 15 komputer. Berarti kalau misalnya ada 5 kelas nanti akan dibagi shift-shiftnya ya. Itu akan pelaksananya di bulan September atau Oktober. Berarti belum lama ya. Bagi anak-anak sekaku sekalian yang sudah terbiasa dengan komputer nggak masalah ya. Nanti yang belum bisa menggunakan komputer, nanti Pak Guru Walan dengan guru-guru lain akan mengajarkan di bulan Agustus ya. Nanti akan bergantian. Bagaimana cara membuka komputer ya, bagaimana cara menghidup komputer ya kan. Alifa Pojia tolong di ya, suaranya Alifa. Tolong perhatikan semuanya, nggak ada yang bersuara, di mute semua, ya, biar semuanya fokus. Jadi asesmen nasional ini ya, ini sama kayak ujian ya, tapi ujiannya di kelas 5 ya, di kelas 5. Ya. Berbasisnya komputer, tidak berbasis handphone. Jadi nanti anak-anakku sekalian datang ke sekolah ya di bulan September nanti. Ya udah nggak ada juga. Bagi anak-anak yang belum bisa menggunakan komputer, nanti sekolah akan memberikan pelatihan ya, atau memberikan pengajaran bagaimana cara nanti membuka komputer ya, bagaimana cara mengelingkan soal-soal AN-nya gitu loh ya. Jadi ANBK ini akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia ya, khusus tingkat SD. Nah, oleh karena itu di kelas 5D, 5A, 5C, 5B, 5E itu akan berserta nanti ya, ikut asesmen ini gitu loh. Ya, bentuknya seperti ujian ya. Yang dulu ada ujian nasional, ini asesmen nasional. Yo, masih ada suaranya itu, tolong matikan.
Yo, ya tidak mengganggu teman yang lain. Baik, Pak Guru teruskan ya. Nah ini, asesmen nasional ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan SD, SMP, SMK ya. Jadi nanti apa tujuannya? Tujuannya apa? Pertama apa? Meningkatkan mutu pendidikan ya. Dengan apa? Dengan memotret input belajarnya, proses belajarnya, sampai dengan outputnya ya. Nanti ketahuan tuh ya, bagaimana tes ini ya. Nah, asesmen nasional ini diselenggarakan tiga instrumen atau 3 alat ukur ya. Ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, kalian yang mana ngerjainnya? Yang ini aja nih, asesmen kompetensi minimum ya, AKM literasi dan numerasi ya. Kalau kelas 5D sudah biasa dengan literasi yang setiap pagi Pak Guru kasih ya. Ada soal ada buku cerita ya, pelajari, dibaca, setelah dibaca ada pertanyaan-pertanyaan, itu namanya literasi ya. Kalau numerasi itu apa? Numerasi itu adalah kehitung-hitungan ya, tapi berbasis literasi. Jadi bukan 3 tambah 4 gitu. Misalnya 3 ekor kambing ditambah 4 ekor kambing gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi benar-benar kehidupannya sehari-hari, kehidupan yang nyata ya, numerasi itu nyata, bukan kehidupan yang hanya hitungan angka saja, tapi sudah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau survei karakter dan survei lingkungan belajar ini nanti ini sekolah nanti yang mengerjakannya ya, satu sekolah yang mengerjakannya ya. Gitu. Nah, kamu hanya asesmen kompetensi minimum aja ya. Ada AKM literasi, ada numerasi ya. Lanjut. Ya, ini sudah jelas tadi. Asesmen kompetensi minimum untuk apa? Untuk mengukur literasi membaca, gitu, ya. Apa tuh literasi membaca? Karena biasanya kalian hanya membaca saja, tapi tidak dipahami bacaan itu, gitu. Banyak orang bisa membaca, tapi tidak memahami bacaan itu. Makanya kenapa setiap hari Rabu, Kamis ya, Rabu Kamis Pak Guru memberikan literasi baca tulis ya. Supaya apa? Supaya terbiasa membaca dan memahami apa yang dibaca. Nah, oleh karena itu, kalau bisa kamu sendiri yang mengerjakan literasi itu, bukan ibu kamu atau kakak kamu. Boleh dibimbing, nggak apa-apa ya. Biar kamu memahami apa sih yang dibaca, siapa pengarangnya, gitu kan? Siapa tokoh-tokohnya. Tuh, ya. Kemudian kapan waktunya, bagaimana suasananya, itu dijawab setelah apa? Setelah membaca ya. Kalau kamu nggak membaca dan memahami, nggak akan bisa jawab itu ya. Kemudian ada literasi matematika atau numerasi ya. Ini untuk murid. Nah, ini itu untuk satuan pendidikan ya, satuan pendidikan atau sekolah ya. Lanjut. Nah, keterangannya nih ya. Apa sih literasi membaca itu? Literasi membaca itu definisikan sebagai apa? Kemampuan untuk memahami. Tuh, ya, setelah baca dipahami. Terus menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Jadi nanti kalian akan diberikan soal-soal bentuknya dalam bentuk bacaan. Jadi kalau kamu nggak baca dulu tuh soal, nggak akan bisa jawab. Nah, karena terbiasa membaca ya, terbiasa membaca setiap paginya Pak Guru kasih itu nggak jadi masalah ya. Makanya tolong ya, setiap Pak Guru berikan cerita, komik atau misalnya bacaan-bacaan, silakan dibaca dan dijawab itu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami apa yang dibaca itu ya. Kemudian numerasi. Numerasi apa? Adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan matematika. Jadi
nanti ada soal-soal yang berbentuk kehidupan sehari-hari yang dikerjakan dengan matematika. Misalnya gini ya. Misalnya begini. Ibu ingin belanja apa? Misalnya belanja ke pasar ya, ke pasar. Membeli minyak goreng seprapat gitu ya. Minyak goreng 1 kilo gitu kan. Minyak goreng 1 kilo. Kemudian ibu akan misalnya akan membuat kue gitu. Membuat kue. Butuh minyak gorengnya adalah seprapat. Tinggal berapa? Tinggal sisa berapa? Sisa berapa minyak itu? Kalau ibu membeli minyak gorengnya 1 liter gitu ya. 1 liter. Sementara yang dipakai adalah 1/4 liter. Nah, seperti itu ya. Itu adalah soal-soalnya di numerasi ya. Jadi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Oke. Jadi nanti kalian AKM-nya adalah AKM literasi dan numerasi ya. Nah, bentuk soalnya apa? Ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu jawabannya cuma 1. A, B, C, D cuma 1 ya. Kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1. Atau misalnya gini, agama-agama di Indonesia yaitu A, Islam, B, Kristen, C. Nah itu pilihnya bisa lebih ya, bisa lebih. Itu namanya pilihan ganda kompleks. Ada lagi menjodohkan. Apa itu menjodohkan? Misal di sini ada gambar, ya di sini ada gambar, di sini ada kalimat. Misalnya gini, misalnya apa kira-kira? Ya, kendaraan yang sering dipakai oleh masyarakat. Misalnya situ ada gambar kereta api, ada pesawat, ya ada mobil segala macam. Di sini ada gambarnya nih. Kamu milih mana nih? Klik, misalnya gambar kereta api gitu kan. Itu yang namanya menjodohkan ya. Ada lagi isian singkat. Jadi kamu nulis sendiri dengan kalimat kamu sendiri gitu loh, isian singkat. Gitu ya, tulis sendiri gitu loh. Tentunya setelah kalian baca cerita itu, baru diisi ya dengan kalimat-kalimat kamu sendiri ya. Makanya membiasakan bagaimana memberikan kesimpulan ya, memberikan saran, itu biasa nanti tulis itu ya, isian singkat. Nah, kemudian apa lagi? Urean ya, urean itu sifatnya apa? Menguraikan ya. Biasanya dia cara ya, bagaimana caranya ya kan, diuraikan cara singkat. Misalnya gini, bagaimana cara membuat bir peletok? Diuraikan, 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu ya, dan seterusnya. Itu namanya urean ya. Jadi kamu di sini juga belajar bagaimana membuat sebuah kalimat ya, biar lebih jelas ya. Oke. Nah, itu bentuk-bentuk soal untuk asesmen nasional ya. Jadi sekali lagi bahwa AKM itu adalah ya uji secara nasional yang akan dilaksanakan secara nasional di sekolah ya. Jadi bukan pakai handphone nanti pelaksanaannya, dengan menggunakan komputer, dan sekolah sudah menyediakan ya. Sekolah sudah menyediakan. Karena jumlahnya hampir 165 ya, maka dibagi sip-sipan gitu loh. Nah, bagi anak-anak sekalian yang sudah punya laptop, silakan belajar dari sekarang. Tapi kalau misalnya yang tidak punya, nanti Pak Guru jadwalkan ya bagaimana cara menggunakan komputer gitu. Nah, sekarang sekolah lagi buat ya. Tapi sudah siap, tinggal pelaksanaan saja. Insya Allah pelaksanaannya di bulan September ya. Nah, untuk kelas 5D nanti setiap hari Jumat pelajaran gantian ya, ada PLBJ sama pelajaran asesmen nanti. Nanti ada bukunya ya. Bukunya akan Pak Guru bagikan hari Senin ya, langsung Senin, Selasa ya. Bagiannya nanti sama kayak bagian buku paket yang mana ya, per 1 hari misalnya 5 ya, paginya 6, siangnya 6 gitu ya, atau paginya 8, siangnya 8 ya. Jadi nggak ambil secara seluruhan. Nanti dijadwal Pak Guru ya untuk
ngambil buku asesmen ya, contoh-contoh soal yang harus kamu kerjakan ya. Supaya apa? Supaya kamu nanti pada mengerjakan tidak paham gitu loh ya. Tidak mengerti gitu loh. Tapi dengan adanya buku itu mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ya. Nah, ini Pak Guru kasih linknya ya. Ini adalah link apa? Link untuk simulasi bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, baik. Nah, silakan disimak ya cara mengerjakannya. Ini contohnya. Nanti saya simak lagi ya. Oke. Lalu saya cari ininya. Nah, ini ya. Bentar, Pak Guru ini dulu. Pak Guru apa? Pak Guru kopi dulu ya. Kopi dulu ya. Biar nanti saya kirim ke ini ya, linknya ya. Mohon disimak nih ya. Mohon disimak baik-baik caranya ya. Ya, ini soalnya ya. Nah, nih soalnya nih. Ya, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Belajar ya, cara ngerjainnya. Nah, ini ya. Nanti kalau sudah ke soal seperti ini ya, nanti di sini linknya nih ya. Linknya di sini ya. Nah, ya. Nanti kalian akan ketemu seperti ini gambarnya gitu loh. Ini contoh ya. Contoh juga akan sama nanti pada saat ujian di sekolah nanti besok di bulan September ya. Seperti ini soal-soalnya gitu ya. Misalnya kita pilih soal yang mana nih? Literasi atau numerasi gitu. Ya. Oke, misalnya pilih literasi, klik literasi. Jangan salah jenjangnya. Karena di sini ada apa? Ada SD, ada SMP, ada SMA. Karena kamu SD, pilih apa? Pilih SD. Ya. Oke. Kemudian apa? Kemudian lanjutkan. Ya. Nah, terus login. Ya, ini simulasi ya, contoh ya. Contoh ya. Nah, terus isi. Nah, di sini ya. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki apa perempuan? Tulis laki-laki. Literasi SD. Ketika nama ya. Nama kamu sendiri ya. Nama kamu sendiri ya, jangan nama orang lain, nama kamu sendiri. Ya. Nanti kalian bisa coba ya. Ini adalah simulasi bagaimana cara mengerjakan AKM. Klik misal nama sendiri, misalnya nama siapa nih? Misalnya Rio misalnya ya. Kita nama Rio ya. Kemudian tanggal lahirnya, tanggal lahir kamu ya, nanti diisi. Silakan latihan ya. Tanggal 13 bulan Agustus tahun 2000 misalnya, contoh ya. Contoh. Nanti kamu isi sehingga sesuai dengan ini ya. Baru ketikkan token. Token mana nih? Nih, tokennya di sini nih ya. Yang ini tokennya nih. Kelihatan ya? Baru kita ambil nih ya. Kita ambil tokennya nih. Set, kita copy. Ya, kita copy, salin ya. Ke sini. Nah, baru kita apa? Kita tempel, kita kopas. Tek. Nah, ya. Kalau sudah gini apa? Submit. Klik. Nah, konfirmasi tes ya. Soal literasi, tes baru, waktu ya. Waktunya 60 menit ya. 60 menit. Baru kalau sudah siap, baru mulai. Klik. Mulai. Nah, ini soal-soalnya nih. Tuh, ya. Soal nomor 1. Dibaca nih soalnya seperti ini. Misalnya Siti dan Udin di jalan, dibaca dulu. Kalau ingin menjawab soal-soal ini, misalnya Siti dan Udin namanya ya, mereka penuh debu dengan baju ombeng misalnya ya. Terus apa jawabannya nih? Setelah kamu bisa jawab ini ya. Kalau ini udah baca ya. Contoh nih ya, ini contoh saja ya. Misalnya kamu jawab misalnya, oh ingin bernyanyi misalnya kan ya. Klik ingin bernyanyi ya. Setelah udah diisi apa? Soal berikutnya. Oh, terus sampai seperti itu, baca lagi sini ya.
dibaca lagi, setelah dibaca jawab lagi di sini, misalnya oh pekerja keras ya. Contoh ya, ini contoh saja ya. Baru apa? Soal berikutnya. Gitu ya. Lagi, baca lagi di sini ya. Terus baca lagi. Soalnya ya. Nah, dibaca terus sampai dia ini habis selesai, baru jawab. Apa nih jawabannya? Ya misalkan misalnya si Yuri selalu bahagia, misalnya jawabannya salah. Setelah kamu baca setelah kamu soal ini jawab ya. Harus baca dulu di sini ya, gitu loh. Ternyata kamu ragu-ragu. Gak apa-apa, nanti aja deh, masih ragu-ragu jawabannya. Boleh, klik ragu-ragu ya. Gitu. Kalau masih ragu-ragu ya. Oh ini untuk apa? Ngecek soal sebelumnya ya. Baru soal berikutnya lagi ya. Terus ya. Lagi ya. Titi dan Udin nama terus lagi terus ya. Jadi soal apa? Soal selalu berhubungan dengan laut gitu ya. Yang itu. Apa yang dilakukan Siti Udin? Nah ini uraian singkat ya. Jawab misalnya sedang mengamen misalnya sedang bernyanyi gitu ya. Sedang bernyanyi. Jadi jawab seperti ini. Sedang bernyanyi ya. Nah, untuk menjawab ini kamu baca dulu ya. Gitu loh. Contoh saja, baru soal berikutnya ya. Gitu loh. Kita cek nih ya. Daftar soalnya di sini kita cek. Ini ada sisa waktu nih. Sisa waktunya 57 menit lagi ya. Kemudian daftar soal. Cek. Lihat. Ini soal-soalnya nih ya. Ini soal-soalnya nih. Soal ada berapa? 21 ternyata. Wah, ini kuning nih. Kuning ini apa? Nah, kuning ini yang tadi ragu-ragu ya. Kalau yang 1, 2, 4 ini soal udah dijawab. Ya. Yang biru ini adalah soal akan mau kita kerjakan gitu loh ya. Yang ragu-ragu ini apa? Bisa kita perbaiki? Bisa ya. Kita perbaiki bisa gitu loh ya. Wah, soal nomor berapa nih? Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Kita cari soal nomor 3 ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ini sudah semua jawab, dicek, kok ada yang kuning nih? Berarti masih ragu ya. Nah, supaya ini jawabannya bener lagi warna hitam ini ya. Kita cek lagi ya. Gimana caranya ya? Kita kembali nih ya. Kita kembali di sini soal sebelumnya ya. Berarti soal nomor 3 dia soalnya ya. Nah, ini. Ya. Setelah dibaca-baca lagi ternyata jawabannya ini. Udah yakin sih jawabannya nih, yakin nih ya. Ini kita klik ya. Ragu sudah hilang ya. Baru soal berikutnya. Ya. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi di sini. Nah, ya. Kita cek lagi. Klik sini, kelihatan ya kan? Nah. Aku nggak kelihatan, Pak. Hah? Apa yang nggak kelihatan? Tera deh ya? Iya, ya nggak kelihatan. Semuanya nggak kelihatan? Kalau di HP saya tidak kelihatan, Pak. Handphone nggak lihat handphone ya? Yang lain kan yang lainnya? Kelihatan nggak yang lainnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Kelihatan yang lainnya ya? Berarti ada beberapa handphone yang nggak kelihatan ya? Ada beberapa handphone yang. Sama, Pak. Ya, lanjut ya. Oke. Ya. Oke. Nanti bisa lihat lagi ya. Baru nanti soal berikutnya. Ya, terus ya. Isi lagi semua ya. Isi lagi semua terus ya kan. Ini ada lagi soal menjodohkan. Nah, ini soal menjodohkan nih. Misalnya suka memberi uang receh dengan seadanya. Klik. Siapa nih? Misalnya Siti gitu ya. Ini soal menjodohkan ya. Ini soal menjodohkan ya. Baru soal berikutnya ya. Terus lagi ya. Isi lagi di sini ya. Pokoknya semuanya diisi ya. Semuanya diisi sampai habis ya. Nah, ini Pak Guru cepatnya saja karena waktunya ya. Ini masih kosong ya. Masih kosong. Kita isi aja semua ya, nanti nah ini ada lagi ya, pilihan juga sama. Ini yang lebih dari 2 ya. Yang lebih dari 2 ya, yang lebih dari 2. Soal berikutnya lagi
Ini soal menjodohkan ya, soal menjodohkan. Pak Guru nih, ya. Tapi sebelum baca dulu ini ya. Baca dulu, ini Pak Guru contohkan saja ya. Contohkan aja, terus lagi. Ya, sampai terus. Sampai semua ini benar salah ya. Lagi ya. Terus lagi ya. Sampai benar-benar keisi semua ya. Sampai benar-benar keisi semua ya. Jangan baca lagi soal lagi ya. Sampai soal berikutnya ya. Kita isi lagi. Ini ya. Jadi soal semua bentuk cerita ya. Bisa isi lagi. Nah, untuk jawab ini harus baca dulu ya. Karena Pak Guru hanya menjelaskan, jadi Pak Guru nggak perlu baca nih ya. Tapi nanti pas saat kamu ngerjain dibaca dulu soalnya ya. Jadi nggak langsung kayak pola nih begini enggak ya. Tapi ini hanya contoh saja ya. Setelah kalian baca, baru kamu jawab ya. Baru kamu jawab ya. Silakan pilih. Ada soal-soal yang lebih dari itu juga ada ya. Lagi. Oh, masih ada lagi terus ya. Kita isi lagi ya. Baca dulu, setelah baca baru dijawab ya. Setelah baca baru soal berikutnya ya. Ini soal menjodohkan ya. Ini soal menjodohkan. Ya, soal menjodohkan. Soal berikutnya lagi ya. Terus sampai jumlah 21 ya, sampai jumlah 21. Ini soal benar salah. Kan baca dulu ya. Ini bagus contoh doang ya. Contoh doang. Ya, terus lagi ya. Sampai benar-benar ya. Oke. Lagi ya. Nah, ini jawaban apa nih? Jawaban jawaban uraian singkat ya. Misalnya apa nih? Sesuai misalnya ya, karena sesuai dengan gambar. Misalnya gitu kan, ini contoh saja ya. Contoh saja. Tapi kamu baca dulu soalnya ya. Ini contoh saja ya. Soal-soal uraian. Diuraikan dengan panjang ya. Dengan panjang. Ya, wah, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ya. Kalau waktu masih ada, kalau masih ragu-ragu ya, ini bisa dicek selesai tes. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu gitu kan, kembali ya. Gitu. Oke ya. Kalau masih ada waktu, tapi kalau misalnya waktu sudah habis, langsung klik sini. Selesai tes. Nah, langsung sudah jawabannya tuh ya, jawabannya sudah ada ya. Jawaban sudah ada. Tuh, jawaban sudah ada ya kan? Nah, kalau jawaban sudah ada ya, baru kamu unduh ya. Download ya hasilnya. Nah, ini bisa terekam ya. Nah, ini terekamnya hasilnya nih. Nah, ini nanti yang dikumpulkan ke Pak Guru ya. Jadi nanti kalian habis ini coba latihan ya, dibuka nanti linknya ke Pak Guru kasih di WhatsApp ya. WhatsApp ya. Baru kalau sudah sini apa? Keluar. Tuh. Ya. Selesai. Gitu. Lanjut ke numerasi. Ya, lanjut ke numerasi. Sama kayak tadi cara ngerjainnya, ya. Nah, itulah contoh-contoh soal AKM ya. Contoh-contoh soal AKM ya. Jadi kalian nanti ujiannya ada 2 tuh. Ada literasi, ada numerasi. Nanti habis ini ya, kalian bisa coba ya. Kalian bisa coba nanti ya, bisa coba. Oke. Itu saja untuk penjelasan soal-soal AKM ya.